Haus bang. Haus banget. Gila. Udah mulai? Nah. Tuh. Akord itu suka ngeleng tapi akord ya kalau mau mulai podcast ya. Ada. Oke, kita mulai secara resmi podcast episode 2 kali ini. Tuh, saya tanya Mas Seo, Rinan Ayung Dul. Halo guys, balik sama gue Igna. Gue Stefanus. Dan ini adalah akhirnya yang ditunggu-tunggu. Gak tahu sih ada yang nunggu apa enggak ya. Gak sih kayaknya. Semoga yang tunggu kita doang. Semoga ada ya yang nunggu. Semoga. Dan semakin lama semakin banyak yang nunggu. Betul. Jadi ini adalah episode kedua dari Kurang Kimchi. Kurang Kimchi bang. Jadi di episode kedua kali ini masih kurang kimchi, nggak ada, adanya kopi. Ya adanya tetap kopi ya. Jadi bukan kimchi, kurang kimchi. Karena kita kurang kimchi. Ya, adanya kopi. Dan video kali ini tidak disponsori oleh dua kopi yang ada di depan kita. Cuma beli doang. Haus. Habis ngerekam 3 video tadi. Mau dicopot juga ini udah tempel. Ini nggak mereknya di belakang sih, Anda nggak ngeliat sih, tapi nggak boleh. Kayak itu nggak bisa ditutupin. Tapi ya ini episode kedua kali ini kita sesuai janji kita mau ngomongin soal dance cover nih. Dance cover. Jadi biar afdol kita mulai dari pengalaman pribadi aja sih. Iya, mulai dari siapa nih? Kan kemarin gue udah mulai. Kali ini lu yang mulai karena sejujurnya dia lebih pro daripada gue. Gak ada. Karena dia udah debut sebenarnya kalau dari dance cover gitu. Gak ada yang tahu. Gue tahu. Mantan Anda tahu. Ya guys, saya dulu pernah cover dance ya. Kita berdua pernah cover dance. Jadi awal mulanya dari mana nih? Enggak langsung dari dunia, enggak langsung beneran dance cover kan? Iya. Sebenarnya dance cover tapi dari sekolah awal. Karena kita awalnya pengen tampil dulu ya sebenarnya. Tampil di perpisahan, bukan perpisahan benar. Perpisahan SD. Iya, gila lah banget tuh. Iya. Berapa tahun lalu? Janganlah ya. Sekitar ya banyak lah. 1.500 tahun yang lalu. Wah gila. Belum lahir tuh. Ya. Bapak Anda juga belum lahir ya. Intinya perpisahan SD, kita ingin menampilkan sebuah dance karena kita di situ sebenarnya udah terbentuk satu kelompok ya. Kelompok main lah awalnya. Kelompok main dan kita tuh emang suka Korea semua dan tertarik untuk menampilkan sebuah penampilan. Awalnya adalah kita ngedance yaitu balik lagi. Dream High ya. Enggak, awal 2PM. 2PM, oh ya benar. Itu SMP apa SD ya? 2PM? Lebih ke ini. Dream High, dari awal langsung Dream High ya? Iya, kita tuh pengen bawain apa yang kita suka dan menularkan ke semua orang dengan lagu Dream High. Betul. Akhirnya kita bawain dance, kita bikin dance sendiri ya kan ya? Gua yang bikin sendiri. Kita pengenan banget loh. Ya kan? Yaudah ya lo yang bikin. Tapi intermezzo aja dulu karena gue dulu bikin satu dance buat lagu itu, cita-cita gue sempet pengen koreografer. Tapi enggak kecapean. Ya udah tuh kan, udah terbentuk lo tuh grup, kita ngedance kan lagu Dream High. Terus pada suatu saat, ini entah kenapa guru tuh kayak nyuruh ada penampilan tambahan gitu. Siapa mau tampil lagi? Lu. Ini gurunya bener sih, ada yang nanyain. Pas perpisahan tuh ada yang mau nampil lagi apa enggak? Tapi lu nya maksa. Karena kita udah menyiapkan sebenarnya satu lagu yang memang kita suka banget kan. Iya, itu kita sebenarnya nggak ngapalin juga sih ya. Nggak pernah latihan. Cuma dikit-dikit doang. Iseng-iseng doang di rumah lu. Itu di rumah lu iseng-iseng berdua. Apa namanya? Aduh. SS Project. Aduh. Iya, SS Project. Dari nama dia Stefanus dan nama gue Sherdy. Ya, bagi yang kalian nggak tahu nama lengkap gue Ignatius Ritanzares. Yes. Nah, di situ lah muncul SS Project. Apa sih sebenarnya SS Project itu? Sebenarnya itu discover. Ya itu discover pertama, bener. Secara official itu discover pertama gue dan Stefanus yang nge-cover JJ Project. Yang waktu itu debut barengan Dream High 2. Setelah Dream High 2. Nah, jadi kita dance lagu Dream High 1. Iya. OST-nya kita dance-in, kita bikin koreografer, kita langsung buat performa tambahannya itu JJ Project Bounce. Iya benar. Tapi entah kenapa ya itu epic banget. Di saat itu kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba kita tampil aja asal tampil. Itu lu dorong gue tidak ada, sejujurnya gue tidak mau itu. Enggak gue nolak pas. Ayo naik gue nggak mau. Gue langsung naik. Ya udah dia mau nggak mau harus naik juga. Akhirnya kita dance kan.
kan yang asal-asalan itu. Enggak, sebenarnya teknik kita hafal dari awal sampai akhir dance-nya. Kita hafal, tapi kan masih ada berantakan. Iya pasti, karena nggak ada latihan official, nggak kayak pas lagu Dream High. Tapi sering banget tapi latihan. adanya yang ada momen dimana kita tuh nggak bisa, tapi di situ bisa. Ingat gak? Oh yang landingnya? Bener. Yang akrobatik gitu? Yang set. Oh ya, awalnya kita emang nggak sinkron gitu. Karena susah sih itu kakinya. Tapi di situ kita akhirnya bisa nunjukin. Dan situ awal mula kita ngedance K-pop. Habis itu lanjut ke era-era SMP. Ini mulai liar karena kita udah boleh keluar rumah. Betul. Akhirnya SMP nih, SMP awal ya. Kita tuh kelas 7 masih adem-adem aja karena gue mulai merubah aliran gue menjadi anime ya kan. Wibu. Mulai jadi bawang. Dulu bukan bawang sih sebenarnya. Daun bawang, Miku, udah ada Miku zaman dulu. Udah ada, tapi kan tidak ada yang tahu namanya bawang. Ya, belum. Ya, mulai aliran ke situ, tapi tetap suka K-pop untuk bagian dance-nya doang. Nah, si Ikna ini, Serdi atau Ikna ini, tiba-tiba dia ngundang gue kayak, mau nggak nih dance cover? Yes. Asik. Oh bukan, karena koko gue. Iya, koko sepupu. Koko gue tuh ngedance juga ternyata ya kan. Jadi B1A4 ya? Iya, B1A4. Terus kayak gila bos, kayaknya kita harus mengikuti jejaknya dia. Seru kelihatannya kalau dilihat di YouTube gitu kan, zaman dulu banyak banget tuh ngupload video di YouTube. Sebanyakan sekarang sih sebenarnya ya. Dance cover gitu, cuma zaman dulu tuh lebih banyak di acara. Benar acara entertainment buat dance cover gitu, kayak lomba-lomba gitu kan. Dan kita akhirnya mencari tahu dan masuk ke dalam grup mencari dance cover ya. Iya, dance cover Indonesia di Facebook tuh grupnya. Akhirnya kita cari dan kita menemukan entertainment yang bisa ada Big Bang di saat itu. Ingat gak lu? Iya, benar Big Bang. Kita daftarnya tapi jadi BTS. Betul, jadi BTS. Jadi bagi yang bilang kita nggak suka BTS, tipu kalian. Iya. Hoax. Yang bilang kita tuh benci banget sama BTS, sebenarnya tidak. Kita suka BTS dari awal. Dari debut. Dari itu kece banget sih pas debut. Gue dance cover V. Iya. Lu? Gue Jungkook. Enggak, Jungkooknya kan udah ada si abang itu. Benar. Ingat ada si abang yang itu. Oh iya ya. Gue apa ya? Siapa sih lu? J-Hope. Terus ada teman kita namanya William. Dia ikutan daftar juga, kita ajak. Dia jadi Jimin. Nah, tapi kalau dia tuh lebih cocok jadi Kai sih. Oh iya. Ya pokoknya di situ. Tapi namanya entertainment kecil ya, nggak kayak Invasion. Waduh, dia udah mulai sebut-sebut yang terkenal. Dia kan emang dia terkenal. Nah, iya. Terus juga kita nggak bencong kayak, bukan bencong, sorry. Maksudnya nggak. Bahaya nih. Takut. Takut banget loh. Maksudnya kan di dance cover dulu ada yang terkenal. Gue lupa lagi namanya siapa. Siapa? Oh, yang itu Poison, bener. Dia kan terkenal juga. Dia apa sih sebutan TG? Bukan TG apa sih? Cross dress. Iya, cross cover gitu, cowok jadi secret, ngedance cover secret dan sampai terkenal di Korea loh. Betul, makanya kita nggak bisa kayak dia juga. Dan kita BTS banyak banget tuh pada saat itu yang nyari BTS. Tapi sayangnya zaman dulu tuh 3 posisi yang kita mau nih selalu penuh. Jungkook, V sama Jimin kan kita bertiga nih audisinya. Ya, tapi penuh mulu. Ya paling terkenal dari dulu memang mereka sih. Makanya ini pun dia nggak dapat Jungkook karena ada satu yang jadi Jungkook. Udah ada satu anggotanya. Iya, nah dari situ kita mulai latihan doang, tampil kagak. Iya betul. Tapi kita pernah tampil sebagai backup dancer yang untungnya video sudah tidak ada di YouTube. Jadi kalian tidak bisa nyari. Betul. Jadi tapi kalau kalian mau udah hilang. Dulu masih ada ya. Dulu masih ada sampai kira setahun lalu masih ada deh. Tahun ini gue nyari lagi udah hilang. Jadi kalau kalian mau tahu kita tuh debut jadi back dancer. Betul. Nama dance cover itu Dance Cover 21. Newting Crew, dance cover jadi back dancer buat lagu Comeback Home. Comeback Home. Jadi kalau misalnya tiba-tiba video itu muncul lagi ya udah itu kita. Kalau nggak muncul ya udah jangan dicari juga aja. Pokoknya kita pernah masuk ke sana ya. Entertainment sana. Tapi kita ya itu balik lagi gagal debut. Iya, abis itu
kita keluar. Benar, kita keluar, tapi si abang ini nggak stay. Enggak, lu keluar dulu, harus balik lagi. Oh gitu ya? Iya, lu balik lagi. Kalau itu baru Anda debut. Benar. Pas balik lagi, Anda debut. Betul. Ini kita punya jalan masing-masing ya. Lu masuk entertainment lain. udah kayak ini ya. Iya, kita asal usul idol K-pop banget ceritanya, seru banget ya. Bener. Kita terpisahkan oleh 2 jalur busway itu. Gua PGC, lu ke ini. Iya, gua ke tempat lain. Iya, ke tempat lain. Cing. Nah, ke PGC gua latihan. Ada alasannya sih sebenarnya kenapa dia balik lagi ke entertainment itu. Iya, ya karena saya menemukan tidak ya. Menemukan sesosok perempuan. Bukan menemukan, ada sebuah tempat berlabuh gitu. Sama-sama saling berlabuh ya kan. Iya, terus saya korban habis berlabuh. Yeah. Saya capek ngurusin 2 kapal. Yeah, dua-duanya karam sekaligus. Saling karam ya kan. Ya udah, itu masa-masa nanti bagian saya ceritain. Jangan dong. Maksudnya saya ceritain itu kapal karamnya. Jangan dong, itu kan private ya. Nah, habis itu kan udah apa namanya? Nah, saya kebetulan bisa debut. Discover apa tuh? Kasih tau dong. Waktu itu bukan Discover doang. Apa? Sambil nyanyi. Ya, nyanyi ikon ya? Winner dulu, baru habis itu debut lagi di entertainment yang sama. Jadi Bis. Nama grupnya. Dulu ada video tuh, tapi hilang juga video. Kenapa sih video kita hilang semua? Masih ada di Instagram. Di Instagram? Gue nggak tahu kok, gue nyari di YouTube. Iya, ya intinya saya masuk dance cover ya kan. Bis. Di Bis. Jadi siapa ya di Bis? Jadi Yosop. Wah gila, itu biasa saya tuh kalau cover kalau di sekolah. Yoboseo. Bukan. News Gun itu kan. Bukan Bis. Jadi Bis itu pernah ngeluarin lagu 1230. Iya ya kan. Nah di situ gue cover di situ lagunya 1230. Yoldusi Samsipun. Nah di situ gue minum dulu dia baru ngomong. Ya gue cover lagu itu plus ditambah ada kejutannya pada saat itu. Kejutan apa sih? Gue lupa. Kejutan nyanyi ya? Enggak. Apa? Ngedance lagu XID doang. Oh ya bener. Di yang kata lu debut terus ada XID versi cowok, dicowok-cowokin kan lagunya. Iya, dicocokin di versi rock kan. Iya. Gitu. Di Museum Bank Mandiri tuh, gue inget banget tuh. Gue nggak ikut karena dia nggak bilang. Gue pengen gue nanya. Sebenarnya gue udah 2 kali Pak. Hah? Tampil tuh 2 kali. Bank Mandiri sama satu lagi. Debutnya di Bank Mandiri kan? Bank Mandiri, bukan. Debutnya di mana? Di mall itu. Debutnya Winner. Enggak, debut bisnya. Yang bisnya yang itu yang 1230. Iya, yang di Bank Mandiri. Bukan. Di mana? Bank Mandiri itu yang gue bawain Good Luck. Oh iya, betul. Nah, di yang Good Luck ini. Nah, tapi gue ini video sebenarnya yang paling keren itu yang Good Luck. Iya, yang di Bank Mandiri nggak ada di YouTube. Ada. Dulu ada, sumpah gue tahu tuh, gue nonton. Itu keren banget bro, gue merasa keren karena itu belajarnya baru hari itu juga. Merasa keren. Kala itu. Sekarang udah enggak. Untung videonya sudah di-delete ya. Aduh. Ya pokoknya itu gue akhirnya bisa debut walaupun artisnya tuh gue nggak terlalu suka, nggak terlalu ngikutin aja. Nggak terlalu ngikutin. Sebenarnya gue lebih tertarik kalau BTS gitu karena udah hafal lah dance-nya. Tapi nggak masalah. Ini gue ke Bis. Tapi cuma tampil 2 kali doang dan 1 kali itu Winner dan gue disuruh nyanyi. Padahal gue tuh nggak bisa nyanyi kan. Buta nada. Gue nonton itu yang Winner, gue dateng tuh. Gila. Gue tampil di PGC, gue inget banget tuh. Iya bener, di PGC biasanya tempat latihan ya tuh di lantai 3A. Inget banget gue. Gue tampil gitu kocak banget, gue kagak bisa nyanyi. Terus yang itu yang lucunya mic-nya nggak wireless. Mic-nya wireless. Enggak, ada yang nggak wireless tapi ada yang nggak wireless. Lu pas lu tampil gue inget banget tuh ada yang nyangkut kabelnya. Iya karena gimana ya? Joget sambil nyanyi. Tapi mic-nya wired. Ya. Gue inget banget anjir. Ya itulah. Itu sih pengalaman gue. Lu gimana nih yang pas? Gue tuh udah nggak tahu nih pas cabut ini. Iya karena Anda sibuk. Ya itulah. Apa? Nah kalau gue sebenarnya kita berdua tuh kalau untuk backstory banyak yang sama ya. Kalau misalnya ngomongin K-pop gini, apalagi Discover karena emang saya sampai sekarang ya Anda bisa lihat kita masih berdua. Masih sepaket. Masih sepaket benar. SS Project masih hidup. Masih hidup. Namanya juga nggak Jahyung dulu. Iya.
JJ Project masih ya. JJ Project tapi udah nggak pernah buat lagu lagi kan? Belum, kan yang GOT7 masih ada, cuma beda entertainment aja. Iya, bener. Nah, jadi awalnya sama kita suka Dream High, ngedance Dream High, gue bikin koreografernya buat perpisahan. Terus ya ini mungkin apa yang gue tambahin aja. Waktu pas dance cover JJ Project itu gue JB dulu, lu Jin Young, tapi sekarang ditukar pas jadi GOT7, ketukar gue jadi Jin Youngnya, dia jadi JB-nya. Gue nggak tahu kenapa, padahal bisa Anda suka rapper. Gue pertama kali kita milih posisi buat GOT7 kan gue selalu nanya, lu pada mau prefer jadi siapa? Gue kira tuh dia bakal jadi Bam Jackson atau Mark gitu. Anda ya jadi ini. Anda tidak lupa yang di Girls. Iya, salto ya mereka semua salto dengan tubuh saya yang seperti ini. Enggak sih, saya dulu nggak kayak gini. Tapi lumayan juga, nggak kurus-kurus banget. Iya, tapi ada lah yang lebih bisa. Nah itu si William itu tadi. Nah itu William jago banget, makanya dia tuh posisinya kalau di XOK, iya. Kalau di XOK dia jadi Kai, XOM jadi Tao ya, salto lagi. Di spesialis salto. Kalau di GOT7 dia jadi Mark sayangnya. Karena dia tuh pertama kali ngelihat yang kan di Girls si Mark itu salto yang pelan slow motion itu. Bisa dia. Iya, dia tertarik dan emang dia suka gitu. Bahkan jatuh dari motornya dia backflip dulu. Oh, benar. Motornya yang backflip. Enggak, dianya backflip beneran terjadi. Tapi itu cerita buat lain hari. Nah, itu dibalik sekarang gue cover Jin Young, dia cover JB karena ya dia nggak jadi rapper, dia supaya rapper. Kita tuh banyak sih. Iya, JB lagu-lagunya enak kok yang di entertainment baru ini. Iya. Di siapa namanya? IOMG. Nah, bukan satu lagi. Higher Music. Iya. Higher Gang. Higher. Nah, ya itu kita, nah itu kan karena udah jatuh ke dunia dance cover pas SD, habis itu pas SMP gue sering main ke rumah dia, terus kayak ngeliat-ngeliat, ternyata sepupu gue dance cover loh, dance cover. Terus suka ngeliatin Invasion juga kan? Iya. Dulu Invasion belum ada, cuma namanya dulu Invasion juga. Invasion ada Trickster juga kan, mereka kayak ada subunitnya gitu kan. Betul. Tapi jadi satu Invasion doang. Ada Trickster masih ada nggak sih? Gue lupa sih. Tapi intinya kita jadi suka nonton kayak gitu, makanya gue kayak ajak kuy lah dance cover gitu. Terus kita nyari-nyari jadi BTS kayak gue bilang tadi, gue tadi jadi Taehyung, jadi V. Ya itu karena populer banget BTS waktu itu, zaman-zaman debut ya beneran No More Dream ini, nggak ada posisi yang kita mau itu. Semua tuh nyarinya kayak J-Hope, Jin, Suga gitu-gitu, RM. Bukan yang mereka ini ya nggak ada yang suka. Maksudnya dulu tuh kan masih kecil banget tuh namanya dan yang paling terkenal ya udah cuma Taehyung sama Taehyung Jungkook karena visual mereka banyak banget yang suka sampai sekarang juga kan. Taehyung. Nah kayak gitu. Terus akhirnya kita akhirnya nemu nih ada entertainment yang buka posisi Taehyung sama Jimin. Karena temen gue pengen Jimin si William ini, dan sayangnya nggak ada Jungkook. Malah entertainment ini baru punya Jungkook. Jungkooknya doang yang ada, yang lainnya nggak ada. Nah ya udah kita masuk lah. Dia ngalah. Dia jadi J-Hope. Terus sebenarnya nih perjalanan debut kita jadi BTS ini hampir berhasil kalau lu inget, karena waktu itu pelan-pelan membernya nambah walaupun lama banget sih. Sampai walaupun udah kayak berapa bulan gitu kita di sono latihan tiap minggu, setiap hari minggu tuh pokoknya akhirnya ada yang masuk jadi RM. Ada yang masuk jadi Jin, kalau nggak salah. Sebenarnya udah lengkap sih waktu itu. Enggak sih, gue lupa ada Suganya apa enggak, tapi pokoknya hampir lengkap atau enggak udah lengkap lah. Bener, itu tuh sebenarnya kita udah lengkap. 7 orang. Cuma ternyata ya balik lagi yang gue bilang tadi, entertainment ini pro YG. Jadi mereka tampilnya ada yang jadi G-Dragon. Iya. Ingat gak ya lo? Bener. Jadi back dancer Huyu. Kita jadi back dancer Huyu juga ya. Bener. Terus ada Tunewan, kayak gitu. Iya, terus kita jadi nggak terurus. Nah, yang jadi Jungkook ini keluar karena dia nikah. Betul. Nggak tahu sih. Nikah. Iya, tapi kan kita nggak tahu dia alasan keluar kenapa. Iya, tapi intinya dia bilang nikah dan emang beneran nikah. Dan waktu itu dia udah sebenarnya
udah lumayan tua sih. Udah lumayan tua, udah hampir 30-an dan itu paling semangat ya dance ya. Bener. Gila semangat banget itu, siapapun abang kalau masih inget kita itu gila itu. Mungkin sudah lupa sih. Cuma tapi kita banyak ngobrol juga sih sama dia. Iya, karena emang kita biasanya berempat doang dance ya. Terus lucunya habis dia nikah, habis dia honeymoon, tiba-tiba kita melihat dia lagi di grup. Iya, ternyata dia pensiun doang. Dia pensiun sementara cuma buat honeymoon. Iya, hiatus sementara. Habis itu dia balik, dia awalnya mencari lagi entertainment yang buka BTS. Kayak dia ngefans banget sama BTS tuh. Dia suka banget sama Jungkook. Iya, sama Jungkook. Terus habis itu karena saya paling aktif di grup itu, saya sering banget ngeliat dia tuh nyari grup nggak ketemu. Akhirnya kayak ada suatu post di mana dia tuh ketemu sama yang ngefans juga sama BTS. Akhirnya dia buka entertainment sendiri. Tapi habis itu saya kurang tahu sih kurang tahu perjalanan hidup dia kemana habis itu. Tapi pernah kelihatan lagi. Iya, dan habis itu karena kita bubar juga, karena perlahan bubar, tinggal kita bertiga, ya udah kita akhirnya memutuskan untuk keluar. Habis itu kita masuk ke entertainment lain. Betul. Jadi fix, inget nggak lo? Lu kita discover bertiga. Oh, benar-benar. Enggak, belum. Kita ada berlima, kita bawa 2 teman kita yang lain. Gue jadi Hugh, dia jadi Raffi, si William itu jadi N, dan ada 2 teman kita itu jadi sisanya. Aduh, sabar, saya mau inget dia tuh jadi siapa. Pokoknya Hongbin nggak ada, Leo ada. Ken. Satu jadi Ken. Jadi yang nggak ada tuh kita Hongbin doang. Jadi kita audisi di tempat lain. Kita audisi bareng sama ada satu grup yang audisi jadi Big Bang. Nah sayangnya kita kalah. Kita nggak keterima. Oh iya, ingat. Itu di grupnya si yang terkenal juga. Itu yang terkenal, gede banget. Iya, Velodrome. Sebut aja sih Velodrome Jakarta Timur. Ya kita intinya perang sih, bukan perang, apa namanya? Battle. Iya, karena waktu itu posisinya emang entertainmentnya terkenal, udah banyak banget anggotanya, jadi mereka nggak mau terima banyak grup gitu, makanya diaduin gitu. Nah mungkin nggak tahu, tapi yang Big Bang-nya rada hype sih, mereka hype, cuma mungkin karena mereka lengkap aja, nggak tahu alasan lain atau apa, atau mungkin kita jelek juga. Enggak, karena Big Bang. Iya. Karena Big Bang itu kan dance-nya lebih free kan, dibandingkan kita kan yang konseptual, jadi mungkin orang tuh ngeliat kita tuh terlalu dance doang, sedangkan mimik kita juga sebenarnya kan penting, pembawaan penting gitu. Iya, banyak sih bisa jadi faktor, tapi intinya Big Bang kepilih, kita tidak terpilih. Nah karena memang 2 orang yang lagi ini tidak niat ngedance, ya udah kita bertiga lagi, kita nyari entertainment lagi, fix lagi, keterima di satu entertainment. Tapi udah tuh nggak pernah ada yang daftar jadi fix, satu persatu keluar. Pertama kali dia keluar dulu. Akhirnya tinggal gua sama William, tinggal Hugh sama fix N doang. Karena mungkin makin males juga karena nggak pernah debut, si William keluar, dia tinggal gue sendiri. Waktu itu gue di sini sono, karena kelihatan gue emang lebih ngefans sama EXO daripada fix. Sempet gue dioper ke EXO. Ditawarin posisi EXO, tapi bukan di entertainment itu, ada namanya grup dance cover, pokoknya terkenal sih sampai sekarang, nggak tahu masih aktif atau enggak, tapi terkenal banget dance cover EXO di Indonesia. Namanya ENSO. ENXO. Dia tuh covernya EXO-M. Jadi waktu itu gue ditawarin jadi posisinya Xiumin. Gue kurang suka sih sebenarnya, tapi ya udahlah ya. Terus gue coba ikut mereka, gue nggak suka environmentnya. Jadi gue nggak ikut debut sama mereka. Nggak itu ya kesana ya. Gimana ya? Gue nggak suka sama orang-orangnya aja sebenarnya. Gue nggak ada masalah. Mereka they all good people. Cuma gue nggak nge-vibe aja. Nggak kurang pas gitu. Emang nggak sehati aja. Ya? Gue nggak masalah jadi Xiuminnya. Cuma ya gue kurang suka aja sama environmentnya. Jadi ya gue bilang gue nggak mau nih. Sorry nih, gue mendingan di entertainment gue aja nunggu member. Nah habis itu karena ngeliat EXO booming waktu itu zaman overdose, entertainment gue buka EXO. Nah gue buka EXO, gue tuh ditawarin posisi Baekhyun karena gue tahu, dan gue member lama di situ, jadi gue boleh milih duluan. Lu mau jadi Baekhyun, oke, deal dong jadi Baekhyun. Terus
satu persatu tuh muncul? Enggak, muncul lengkap lama terus udah mau debut baru ngomongin nama grupnya siapa. Nah ini perlu kalian tahu nih, gue dan mulut gue tuh suka bukan enggak sinkron, tapi maksudnya ceplos aja ya. Iya ceplos-ceplos, dan gue emang orangnya suka bercanda. Dan gue tuh punya kebiasaan dan mungkin luck aja, keberuntungan yang jelek kalau soal bercandaan gue, karena biasanya gue ngasih saran tuh bercanda suka diseriusin. Iya. Jadi gue gimana Pak? Bagus sebenarnya. Nggak bagus bagi gue, tapi iya, bagi gue tuh nggak bagus. Jadi waktu itu lagi nanya ini nama dance cover group kita yang buat EXO siapa nih. Mereka lagi ngeluarin saran, gue ada saran aneh nyeleneh bagi gue saranin nama eksklusif. Kan bagus kan, eksklusif men. Gue cuma eksklusif itu gue random karena depannya EX doang kan, EXO gitu, EXO. Ini gue saranin eksklusif karena depan EX. Loh, secara komposisi bagus, tapi bagi secara tematik nggak ada bau-bau EXO-nya. Tapi kurang kece juga untuk dijadiin nama grup bagi gue, eksklusif gitu. Nah, terus lanjut. Ya kalau dari bahasa YouTube-nya, kalau ditaruh di judul nggak clickbait. Atau ya judulnya kalau misalnya ada grup band Korea eksklusif ya kurang sih bagi gue namanya ya. Ya udah terus akhirnya diambil lah eksklusif itu. Tapi yang bikin gue nggak debut, karena gue nggak pernah debut dan cover, karena pas akhir-akhirnya itu gue dulu apal semua posisi dance-nya gitu. Karena gue emang apal kayak gitu, dan mungkin gerakan gue emang lebih bagus daripada yang lain, nggak tahu kenapa gue dipindahin jadi posisi jadi dancer. Jadi Xiumin waktu itu, jadi Xiumin lagi. Entah kenapa gue suka banget dijadiin Xiumin, katanya gue cocok banget jadi Xiumin. Padahal di dua grup itu saya member paling tinggi. Nggak cocok ya? Iya, kalau dari fisik ya. Harusnya Sehun gitu ya? Sehun, Chanyeol. Gue nggak masalah, cuma gue nggak masalah. Ya gue sedih sih dipindahin, udah jadi Baekhyun dipindahin jadi Xiumin, tiba-tiba kayak ingkar janji aja gitu ya. Mungkin itu salah satu faktornya pada saat itu. Cuma gue lebih sakitnya karena ya dihianatin aja gitu loh. Karena lu udah member lama, lu mau jadi Baekhyun boleh gitu. Terus tiba-tiba pas pengen debut, lu jadi Xiumin ya. Nggak ada bilang, nggak ada ngobrol sama apa-apa. Tiba-tiba gue pindah jadi Xiumin. Gimana ya? Iya, sepihak doang gitu. Sepihak doang, nggak ada ngomong-ngomongnya. Nggak ada persetujuan. Ya akhirnya karena gue kecewa, gue cabut dari entertainment itu, dan gue nggak pernah nyari entertainment lagi saat itu. Jadi tapi itu grupnya jadi debut kan? Debut, asal gue videonya masih ada deh. Cari aja eksklusif overdose dan cover debutnya di itu untuk entertainment-nya. Namanya seharusnya dikasih itu ya, hak cipta tuh. Lu nggak boleh tuh. Aduh. Ya namanya juga entertainment-an gitu ya. Nggak ada kontrak, nggak ada apa. Ya tapi ya gue kecewa aja sih. Siapa sih yang nggak kecewa? Kayak ya gue tuh dari semua 12 member EXO di sana, ya gue paling lama di sono, pertama kali. Ya, lu emang suka banget sama Baekhyun kan? Ini poster terbesar di sini Baekhyun dong. Sisanya cuma kelihatan badan. Karena harus disorot abang saya di sini. Iya, yang saya suka cuma kelihatan leher doang. Si Hyewon. Ya gitu ya. Tapi ya kecewa, akhirnya saya keluar dari entertainment tersebut. Ya daripada lu debut tapi hati lu nggak kesana, mendingan cabut kan. Balik lagi sesuai dari tadi yang gue bilang. Apa tuh? Bahagia itu penting. Oh gila. Cita-cita itu bukan sekedar lu mencapai, tapi lu bahagia untuk menjalani, dan saat lu di atas sana lu bahagia nggak? Betul. Nah itu bagi yang nggak tahu, di iCard nanti dimasukin. Nah itu reference dari RM yang kata reference harus nonton Ayun dulu. Kita tuh banyak ini konten sebenarnya, nggak cuma podcast juga. Kita ngambil reference dari video-video kita yang lain. Jadi kalian harus nonton. Udah berasa MCU ya. Iya, kayak berita itu ada artis Korea. Iya betul. Itu masuk MCU. Benar. Selain Ma Dong-seok. Gila, ini reference banget ya. Betul. Makanya harus nonton.
Lanjut podcast. Tapi nggak apa-apa. Emang podcast ini kan emang kita suka menyeleweng karena emang ciri khas kita adalah channel yang suka menyeleweng kayaknya. Kita mau menjual itu. Kalau dulu pas awal-awal kita rada, kita nggak enak kayak nyeleweng mulu. Tapi sekarang ya udah itu gimmick kita terima gitu orang. Kita pribadi kita seperti itu, ngapain diumpetin, ngapain malu sama jadi diri sendiri gitu. Iya, tapi durasinya panjangan ya Pak. Potongnya ke sana. Tapi kan ini podcast nggak peduli durasinya. Betul. Semakin panjang semakin nggak tahu sih. Tapi intinya podcast tuh ya 20 menit, sejam, 30 menit gitu. Ya durasinya ya itu nyeleweng. Temang Ayung dulu. Tapi kalau balik lagi ke dance cover, ya abis itu saya sih jujur masih pengen mau dance cover, apalagi setelah ngeliat dia debut gitu loh. Dan saya juga udah punya merasa iri ya Pak? Iri saat itu pasti, karena Anda sudah debut, saya belum. Karena yang waktu itu saya mikirnya ya gue yang lebih passion gitu di dance cover. Gue lebih karena gue ngapalin bukan cuma EXO-FIX doang. Sebenarnya di dance cover, semua dance cover tuh gue apalin pas SMP itu. Nah, dan sebenarnya di luar entertainment pun di sekolah kita juga dance cover. Iya. Nah, ini lumayan seru nih. Kita udah kayak drakor nih sebenarnya di sekolah ini. Kayaknya perlu dibikinin film pendek ya sih ini. Enggak sih, nggak usah. Boleh sih film pendek tentang Ayung dulu ya. Enggak, ceritanya kayak sekolah terus ada kelompok dance sama A dan kelompok dance B berantem. Bisa. Iya, bisa kayak cerita pendek. Kayak film pendek. Film apa? India. Film India. Step Up bukan film Inggris. Hah? India kali? Barat ya sih? Nggak tahu, lupa. Ya itu intinya. Ya kalau mau dibikin film sih mendingan lebih kita ngomongin konklusinya aja sih. Nah iya, sebenarnya ada kita di SMP kita tuh, kita sebenarnya kayak ini mendobrak kebiasaan lama. Betul. Bongkar kebiasaan lama. Lebih ke membuat kingdom. Iya, kita membuat kingdom di masa-masa SMP kita. Sebenarnya masih banyak hal yang belum gue sampein sih tentang dance cover ini setelah gue inget ya ngomongin SMP ini. Tapi ya kita fokus ke yang SMP dulu karena waktu itu ya ada sih kakak kelas kita, kalau kita kelas 7, dia kelas 8, sebenarnya dia juga suka dance cover. Betul, dan udah lumayan terkenal dia. Iya, dianya, bukan grupnya ya. Betul. Karena dia punya, sama kayak kita, dia di luar SMP punya yang memotivasi kita juga kayak itu. Iya. Itu termasuk motivasi. Iya. Di luar SMP dia punya grup, ya itu sebenarnya dia debutnya sama engkonya dia. Engko sepupunya dia, temen kakak kelas kita gitu. Iya, emang temenan sih sebenarnya. Iya. Dia debutnya sama engkonya dia waktu itu, dan dia juga sebenarnya sekarang jadi YouTuber. Jadi YouTuber si Dia YouTuber. Aduh, gue lupa nama YouTube dia siapa. Pokoknya dia jadi koreografer sekarang dan dia punya YouTube sendiri. Keren sih, berarti emang passion banget passion sama dance. Kalau misalnya mau penasaran siapa, jadi namanya Braxton, panggilan Ethan. Nanti gua spill. Gua kasih iCard aja deh, video dia yang mana itu sebenarnya kakak kelas kita. Tunjukin aja kali ya? Hah? Nggak usah ya? Jangan like podcastnya nanti. Udah biarin podcastnya pure gini, nggak usah ada meme-meme video-video muncul. Nanti gua taruh di iCard aja. Dia tuh sekarang punya YouTube, pokoknya punya kru dan sendiri, sering bikin koreografi sendiri, pokoknya mantap banget. Dia tuh kakak kelas kita. Dia suka dance cover, cuma mungkin karena kita datang ngerusuh, kayak semua friend circle kita dance cover, dan ini sebenarnya bukan cowok-cowok doang kita punya friend circle. Ada namanya cewek, namanya dia Bis juga dance covernya. Karena emang suka Bis kan? Mereka sangat suka Bis. Mungkin itu salah satunya dia debut Bis, enggak nih. Kalau alasan kenapa dia debut Bis, karena di entertainmentnya ada teman kita namanya Alvin, udah sangat suka Bis. Dia suka Junhyung, mantan anggota Bis yang keluar karena ya masalah Burning Sun itu. Iya, Junhyung. Dia bukan, maksudnya kenapa bisa jadi Bis, karena ya itu kesepakatan bersama sih. Kayak ini tadinya mau Big Bang. Emang gue kan kenapa gue balik lagi sebenarnya karena Big Bang. Tapi menurut orang-orang Big Bang tuh udah terlalu tua, terus juga kita masih bocah-bocah gitu, kayaknya kurang cocok vibes-nya benar. Terus akhirnya kita memilih Bis karena Bis itu menurut kita
lebih masuk akal lah. Dan nih semua orang juga suka gitu dengan bis. Maksudnya kita semua tahu lah bis itu apa kayak gitu. Iya, bis kota. Bis kota benar. Transjakarta. Bukan bis B2ST, biastet. Nah, jadi kita ada ini yang cewek ini namanya, mereka juga udah debut. Mereka perform juga di perpisahan SD itu, terus mereka habis SD lebih duluan sebenarnya nyari entertainment sebelum kita. Cuma salah satu member mereka itu ada yang tidak diizinin sama orang tuanya untuk debut di luar entertainment sana. Jadi sebenarnya mereka min satu anggotanya untuk member Dongwon. Jadi tapi ya intinya gitu, di sekolah mereka masih lengkap. Kalau di luar mereka minus satu. Nah, karena kita basically ada 2 grup dan kita suka ngedance banget sampai kayak siap pulang sekolah sering banget latihan gitu, ngumpul 2 grup ini. Nah, akhirnya inilah kita membuat banyak perubahan di di sekolah kita, karena sampai guru-guru tuh tahu kayak nih anak bocahnya nongkrong tapi nongkrongnya sehat gitu, joget-joget. Iya, joget-joget sehat banget ya. Karena mereka sering lihat kita begitu, mereka akhirnya bikin ekskul dance modern dance. Bukan dance cover. Dance cover nih. Maksudnya itu. Iya, dibikin pas kita naik kelas. Naik kelas 8 atau kelas 9 sih itu? Kelas 8 ya kita. Karena itu lagu diputer-puter terus. Aduh, ya, itu sampai sekarang saya masih enek sih. Jujur setiap hari. Karena spill dong lagunya apa? Tin Top Rocking. Tin Top we go rocket drop it and gonna drop it pop it. Tin Top we going rocket drop it. 1 semester bur. Iya itu gue jujur aja gue gak tahan lagu sampai sekarang. Awalnya keren sampai gue enek-eneknya. Sampai gue trauma sih dulu kalau ada yang muter lagu itu. Karena kita disuruh bikin koreografi sendiri, itu kayak guru dance-nya juga mungkin terkenal juga, katanya gue lupa sih. Tapi ini maksudnya dia udah sering latihan dance Zumba gitu-gitu. Iya, tapi ya intinya saya enak banget dan yang nggak lanjut sangat pasti sudah jelas. Kelas 9 nggak masuk dan nggak ada yang. Karena emang nggak boleh. Apa? Nggak boleh apa? Nggak boleh ada eskul. Boleh semester 1 doang. Oh iya benar. Dan akhirnya kelas 9 saya nggak ngambil eskul itu dan nggak ada yang ngambil eskul itu, udah mati eskulnya. Langsung tutup satu tahun ajaran doang. Karena emang nggak ada peminat deh. Ya karena kita sebenarnya minatnya bukan modern dance. Iya, kita minatnya dance cover doang. Iya, jadi sebenarnya banyak dari grup yang cewek dan cowok itu gabung di eskul itu, tapi ujung-ujungnya capek sendiri. Keluar benci sama Tintop. Iya. Sebenarnya itu masuk cuma buat benci Tintop doang. Iya. Enggak sih. Tapi benci sama lagunya karena keputar terus, karena kayak tiap hari juga di rumah harus dengerin karena latihan dance juga, ngapalin dance. Aduh capek banget ya. Ternyata ini kalau artis Korea tuh kalau mau debut lagu baru tiap hari denger lagu gini capek banget sama lagu sendiri sebenarnya. Dengerin suara sendiri. Iya. Itu pasti capek banget tuh tiap hari denger lagu ini. Mungkin ada alasannya kenapa mereka kalau latihan pakai versi Inggrisnya or somethingnya gitu kan. Bisa aja gitu. Tapi balik lagi ke tadi udah nyampe kelas 9, kita balik dulu ke kelas 7, kita masuk ke SMP tersebut bareng-bareng. Oke, kita ceritain kingdom kita. Iya, kingdom kita, terus karena kita rusuh banget. Nah itu kita kenapa kingdom bukan queendom gitu? Karena emang yang rusuh sebenarnya yang circle cowoknya, circle ceweknya kan emang udah jadi gitu kan. Udah debut di luar juga, circle cowok itu masih rada random gitu. Ada pokok kita tuh totalnya jadi untuk kelas 7 tuh ada 5-6 orang. Lebih. Sekitar ya bisa buat 2 grup lah. Spoiler ya, teaser banget. Jadi awalnya tuh intinya kita fokusnya tadi mau ke EXO aja. EXO namanya ini cringe banget sih. Ini dulu gue mikir ini sebuah ide yang bagus namanya EXO Soul, EXO-S gitu kan, EXO-K, EXO-M, EXO-S gitu. Tapi pertama EXO-K, EXO-M, EXO-L dan EXO-S. Itu. Karena itu kan dia baru ngumumin kan. Belum EXO-L tuh belum 2014 ngumumin ya. Oh iya. Belum. Overdose. Iya dong, kita 2012 kan kita masih sampai. Oh iya, lanjut. 2014 tuh kita kelas 9. Iya, benar-benar. Kelas 8, kelas 9. Jadi
si EXO-Soul ini ya udah kita fokus EXO, ya udah sebenarnya membernya tuh lengkap sih. Cuma ya ada satu orang yang bilangnya mau join tapi nggak jadi. Bukan nggak jadi ya, kayak nggak pernah latihan gitu. Terus ada beberapa problema lah yang membuat akhirnya terpecah belah. Apa ya? Problemnya itu apa ya? Intinya mungkin karena bosan kali sama EXO or something, gue lupa, udah lama banget sih itu masalahnya. Nah dia lagi yang misah lagi, suka banget sih dia misah. Ya karena gue tuh orangnya kan ini nggak suka stay di satu hal yang sama. Gue gitu orang yang gue adventure ya enggak. Jadi bagi ceweknya dia ingat, jadi dia berselingkuhan maksudnya. Matamu, gue nggak adventure itu. Jadi cara subtle dia ngasih tau kalau dia punya selingkuhan. Ganjir. Gak suka kalau masalah cewek, gue malah gak suka pindah-pindah. Males anjir ketemu orang. Ini sih kepribadian gue 180 derajat berubah anjir. Sekarang gue lebih kalem, gak adventure. Lanjut. Jadi intinya pokoknya ada suatu masalah membuat grupnya ini terpisah. Jadi kita grup yang si EXO ini tinggal bertiga orang, tiga orang. Jadi satu orang megang 2 cover. Jadi gue harus bikin koreo lagi dan bikin formasi lagi buat ngubah lagu 6 orang atau enggak 12 orang. Jadi sabar. Jadi 3 orang. Lu 3 orang? Ya 3 orang doang gue. Gue itu berapa? 4 orang ya? 5. Oh iya benar. Nah, sebenarnya 4. Sabar. Okay. Nah, ini pisah dong. Nah, ini kita ngomongin pisah. Nah, ini sebenarnya satu orang yang kita bilang yang mau join grup kita tapi nggak pernah datang. Akhirnya join grupnya dia. Nah, ini nama grup dia tuh namanya JAWS. JAWS. Ya. Jadi itu terdiri atas dari nama anggotanya. Nggak usah dikasih tahu namanya. J-nya nggak usah tahu ya. Semuanya nggak usah dikasih tahu. Kan 2-nya udah kita sebut. Oh ya. J-nya ada 6 orang nama J. Tebak aja kah di kolom komentar siapa. A itu youtuber. W itu William. S-nya ya Stefanus. Keren tuh namanya. Habis itu Discover News. Nah, pas lagi mau belajar waktu ada pensi gitu. Iya. Nah, pensi abis itu dari 1 orang nambah. Iya, karena namanya kan 5 orang ya. Iya, nambah 1 orang, depannya R. Terus kan gue denger beritanya tuh, karena dia sombong banget, nama gue keren, baru like sosol gitu, edgy banget ya, berantem gitu, ngeledek kan. Terus gue denger beritanya ada nambah 1 orang namanya R. Gue bilang ke Stefanus, bener-bener membernya nambah, grupnya ganti dong namanya jadi Jawaser. Enggak. Itu sombong banget lagi. Grup gue keren anjing, nama grup gue dari singkatan nih jadi Jaws. Keren kan, kayak hiu gitu loh. Sombong banget gila waktu itu, gue inget banget. Terus pas gue denger satu membernya nambah, gue katain, mampus nama lu jadi jelek, gue bilang Jawaser, gue bilang. Padahal nama kita tetap Jaws namanya, tapi ya kan lu sombongnya gitu, nama gue singkatan gitu, sombong banget gila. Ya lanjut, masa ngeliatin saya ngerosting. Ya habis itu mereka, ini malah cerita lu tapi intinya mereka perform jadi News, tapi lucunya pas, karena kan mereka performnya News Face. Iya. Dan News Face itu kalau kalian ingat lagunya pakai bangku dan ada beberapa gerakan yang mereka naik bangku. Iya. Dan si member yang terbaru ini, si R ini sering diperhatiin sama emaknya pas lagi latihan. Jadi berlima joget, ada emaknya R di situ. Terus lagi latihan suka diberhentiin. Kenapa tuh naik bangku? Koreanya begitu tanya. Ya, jadi namanya juga zaman-zaman SMP. Iya, khawatir lah pasti orang tua kalian, tapi lucu aja gitu loh. Yang member 4-nya nggak ada orang tuanya. Ini ada satu emaknya nungguin mulu. Lagi dia diomelin mulu. Itu bangku diputer-puter, hati-hati ya, naik bangku jatuh. Iya, ya tante gitu. Nah kan ya udah itu akhirnya, ya udah intinya mereka akhirnya perform di pensinya itu dengan lagu News yang Face itu. Nah di saat bersamaan ya
kan gue juga ada grup tuh. Gue perform dengan lagu History. Karena kita membernya 3, tapi sebenarnya enggak ya, kan tadi gue udah bilang kita member 3. Kita akhirnya nyari 2 member lagi. Waktu itu gue ingat banget tuh, ada pokoknya satu anak temen kenalan temen doang, bukan temen deket, nggak kayak circle gitu, temen kita ajakin. Jadi kayak salah gue juga sih. Jadi for konteks dulu tuh gue awal suka Kai. Terus gue ada pelabuhan kalau pakai bahasa Stefanus melabuh ke orang. Lalu gue sering bucinnya gue pindah ke Baekhyun, tapi setelah putus pun gue masih kepincut sama Baekhyun. Ternyata gue cocok banget sama Baekhyun. Ya udah gue bahas kenapa di episode 1 kemarin. Habis itu karena Kai-nya yang dance cover Kai itu si William dan pindah ke grupnya dia, nggak ada dong Kai-nya. Nah aturan seharusnya gue tidak egois waktu itu, seharusnya gue ambil posisi Kai, biarin Baekhyunnya diisi sama yang lain, karena salah juga sih ngajak dia dan naruh dia jadi Kai, lucu aja gitu. Aduh gue inget banget tuh, menurut gue sih performance. Siapa sih? Si Kak namanya depan dari Kak. Ya udah nanti aja. Gue lupa. Depan dari Kak, si Kak ini jadi Kai, terus lucu banget. Terus ada satu lagi member jadi namanya Y. Itu dia si Y jadi Kai. Iya bener, si Y jadi kayak, gue kira gue nyebut si K-nya itu, enggak, sorry. Si K ini jadi member siapa ya? Sehun, lupa. Pokoknya kita tampilnya berlima di pensi itu, karena kita nggak sanggup nyari member ke-6-nya, kita berlima doang. Gue bikin koreo buat berlima, 6 orang, dan gue di Baekhyun. Dan itu karena 2 orang ini emang bukan dancer, nggak pernah latihan dan bentar banget latihannya. Ya gitu. Jadinya berlima dan rada berantakan, sayang sih. Jadi yang tampil acara itu gue lupa sih, yang cewek ini BTS ini tampil nggak sih di acara itu? Tampil ya. Jadi ada 4 dance cover tampil, 3 maksudnya 3. Gua, Stefanus sama si BTS 4 sama Cutting. Betul. Nah, sebenarnya nggak cuma itu doang, ada lagi. Cuma yang performance tuh dance-nya bukan ke dance cover. Bukan dance cover, tapi soalnya gue sempetin buat ini ada kakak kelas, ada yang cewek juga satu, SNSD. Iya, betul. Berlima jadinya yang dance cover. Dance cover tuh ada, tapi yang dance itu banyak. Dance biasa. Soalnya gue sempat bantuin bikin koreografinya juga. Iya, terus ya udah tuh. Abis itu tampil kan kita berlima dance cover anak SMP ini. Terus abis itu sebenarnya ini pensinya panjang banget, kayak ada berapa hari itu. Terus katanya sampai seminggu lebih mungkin ya. Pokoknya gue kira gue disuruh tampil lagi. Akhirnya gue dan ya 2 orang ini ya keluar gitu lah dari grup ini, jadi tinggal bertiga. Habis itu waktu itu pada saat itu dance yang paling susah tuh EXO Mama. Akhirnya, dan karena cuttingnya ini juga suka EXO, si Braxton ini nanti pokoknya ada drama-dramanya. Ini pas ini masih kelas 7. Habis itu akhirnya kita kayak semacam nge-challenge dia buat karena kita akhirnya perform Mama. Kita latihan tuh serius, ngubah koreografi 6 orang jadi 3 orang. Dan kita bikinnya banyak blocking-blockingan baru, koreografi baru. Terus gue edit juga lagunya biar kece gitu, biar ada dance breaknya bla bla bla. Ada Wolf juga nggak sih waktu itu? Wolf belum, kan kita sudah baikan. Oh iya benar. Kita udah baikan. Nah, waktu epic sih yang Wolf. Iya sih, kece sih. Terus ternyata sudah capek-capek latihan, kita tidak tampil. Gue sama Stefanus nggak tampil, cuma cutting yang cowok doang, si Braxton ini yang tampil. Karena emang nama dia udah gede banget. Udah gede banget, emang bagus sih performanya. Tapi waktu itu kan namanya juga kompetitif dan egois dan bocil juga ya, nggak merasa iri dong. Iri nggak mau kalah. Terus dari situ mulailah drama antara gue dengan Braxton. Gila, ini clickbait banget ya. Jing. Apakah betul? Nanti kita tag. biar dilihat sama Braxton ya. Siapa kita kenal juga. Kenal. Dekat, lumayan dekat lah dulu kita. Ya, tapi kalau gue siapa? Saya tidak. Tapi ya, intinya itu kelas 7 dan kelas 8 akhirnya kita baikan karena grupnya juga random grup dia. Nggak jelas kan. Si J sama si R ini nggak jelas intinya lah.
Terus si A ini ya sebenarnya ada di sono cuma buat ada doang. Technically ya. Buat seru-seruan doang. Buat seru-seruan doang. Nah si Stefanus karena tuh saat itu tuh emang lagi entah kenapa ya kita tuh menginfluence banyak orang untuk ikut dance dan suka K-pop juga. Iya betul. Jujur aja K-pop tuh booming di sekolah kita karena kita sebenarnya. Karena entah kenapa ya semua orang juga jadi ikut ngedance juga. Iya. Jadi emang rame banget. Betul. Terus kejayaan K-pop di sekolah kita tuh karena kita dan circle kita. Betul. Terus itu kelas 8, masuklah kelas 8 kita akhirnya baikan. Karena ya sudah mulai dewasa enggak ya. Beda setahun. Tapi ini akhirnya kita baikan. Nah, balik lagi grupnya. Habis itu kita dance cover kita milih daripada EXO kita lebih ke random aja, suka-suka kita maunya dance cover siapa, itulah yang kita dance coverin. Dan di situ kita belajar nge-remix lagu. Iya, mantep tuh. Kita sempet dance cover Fix juga, BTS juga. Digabungin sebenarnya lagu-lagunya. Nah, terus tapi yang paling ujung-ujung kita perform EXO doang. Iya, sebenarnya. Karena emang sebenarnya pas aja lagunya. Terus ya balik lagi karena awal-awal sama gue dengan Brixton itu kelas 8 tuh gila itu mantep banget sih drama-drama ya. Kayak gue lupa deh, pokoknya gue sempet kayak dance battle sama Brixton itu, gue lupa kelas 7 kelas 8 pokoknya sempet ada dance battle sama Brixton kayak, tapi dia eksplosif banget semangatnya, jadi ya gitulah. Gue mau tahu nih. Ada di ruang kelas 8 waktu itu. Di ruang kelas 8 pokoknya itu gue inget banget tuh, rada cringe sih kalau inget-inget, geli gimana gitu. Iya, intinya dulu step up banget ya kita. Kalau gila. Terus pokoknya ada masalah karena bla 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 bla. Akhirnya kelas 8 balik lagi, dan yang harus saya sempat bilang kita dance cover Wolf. Dan waktu itu Growl baru keluar. Growl baru keluar bener. Growl baru keluar, dan waktu itu si dance covernya si Brixton bilang Growl ini terlalu sulit. Dan tapi kita performin Growl ini, iya benar-benar. Kita performin Growl terus kayak dari situ dramanya berakhir. Betul. Kayak lu kece sih, karena dia juga tampil bawain EXO juga. EXO tapi Mama. Wolf waktu itu. Mama sih. Gue inget kayak dia Wolf juga, ada pohon-pohonnya nggak sih? Lupa gue. Pokoknya kayak seinget gue sih Wolf. Tapi dia EXO bawain. Iya, dia bawain EXO, terus kita bawain Growl. Pure Growl ya? Iya, kita bawain Growl. Growl yang di remix Cina Korea nggak sih? Iya. Yang dua bahasa gue gabungin. Iya, betul. Ya itu kayaknya iya ya. Habis itu dramanya berakhir dan lanjut ke kelas 9, kita Brixton udah lulus kan SMP. Itu semuanya kita tampil di acara ya? Iya, acara, kita nggak debut. Battle-nya tuh di acara ya, jadi dance battle bukan acara. Bukan, maksudnya kayak yang tadi lu bilang. Iya, sebenarnya itu bukan lagu ini bawa ini, kita di acara. Iya, yang kelas 7 itu acara, ada lombanya gitu. Iya. Nah, yang kelas 8 ini cuma acara dong, isi acara. Cuma kita doang sih yang nganggap itu sebagai meta. Gue nggak tahu sih Brixton nganggapnya apa. Tapi intinya sempat ada tense gitu lah, gue sama dia. Cuma ya itu nama tense anak SMP lah, nggak usah dianggap serius lah. Terus kelas 9 Brixton udah lulus SMP, kita juga masih perform beberapa kali. Dan yang paling perform yang menurut gue ini salah satu perform yang paling kece. Bener, puncaknya pas perpisahan. Iya, ini bukan ngomong. Belum. Yang pertama kali kita bawain lagu comebacknya EXO terbaru, Overdose. Yang di BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Yang kita bikin itu juga. Iya, yang angkat. Yang angkat. Nah, intinya itu apa ya, itu salah satu performance terkece kita. Karena kalian tahu, yang tahu lagu EXO Overdose tuh ya, dia ngangkang, ada yang naik di atasnya gitu. Betul, bikin segitiga. Iya, lambang EXO sih, hexagon nggak sih? Betul. Itu hexagon kalau misalnya ada EXO-M sama EXO K digabungin. Kalau itu cuma segini doang. Iya, begini lah. Dia gitu lah. Dan itu awal belum ada yang nggak moving version. Iya. Jadi cuma ada yang moving version. Jadi kita benar-benar remake lagi sebenarnya pas tampil. Habis itu ya udah, itu kece banget. Dan gue inget banget waktu itu kan performanya dalam kelas. Yang naik tuh si William paling atas naik, dan yang ngangkang lu ya? Bukan. Lu
Lu nggak sih? Lu ngangkang. Si G setahu gue. Si G kan ini. Kan gue DO jadi DO. Si G kan Sehun yang begini. Oh iya deh, gue yang ngangkang deh. Lu yang ngangkang kan? Lu yang ngangkang, gue megangin kakinya sama si D. Oh iya. Ya si G joget samping, warning terus ya udah. Itu gue inget banget. Kepalanya si William kepentok proyektor karena emang ketinggian. Karena memang William waktu itu tinggi banget dan ya kaki Anus juga lumayan panjang waktu itu. Jadi kepentok proyektor pas lagi perform. Kan itu di dalam ruangan kelas ya. Iya. Ruangan kelasnya pendek. Iya. Nggak tinggi amat. Kepentok proyektor tapi ya profesional gitu. Profesional. Ya kita mengikuti jejaknya Jifren yang jatuh berkali-kali tapi tetap dibahas lagi. Emang nggak luput dari dia. Tapi ya itu kepentok. Sekeren itu kan performance-nya Jifren. Sayang sekali kan lanjut. Ya habis itu ya itu kece. Terus pas perpisahan lanjut lagi pas perpisahan kita gue lupa bawa apa perpisahan ya. Perpisahan tuh kita udah gabung nggak cuma Wolf doang. Apa sih perpisahan kita bawanya? Apa ya? Duh lupa. Oh ini kita ada Wolf juga. Ada Wolf. Ya kita perpisahan tuh Wolf, BTS, War of Hormone. Aha, sama ini yang kita kasih bunga-bunga. Iya, Just One Day. Aduh gila. Bunga, aduh mantan. Suka berlagu dia nih nggak cuma dance cover doang, suka berlagu ke entertainment lain. Cintanya juga berlagu. Aduh nama bocil ya. Sekarang gue udah gak berani ngomong sama cewek. Udah beda, gue iri banget sama Ikna pas versi SMP. Ceweknya banyak banget dah. Jadi curhat bang. Gue kalian yang berminat, saya jomblo. Nggak. Pokoknya ada yang komen, saya berminat. Aduh, buat ayo kenalan, cicilan. Aduh, jangan. Tapi ya, kalau jomblo saya serius jomblo. Tapi akhirnya pas perpisahan pun si Beauty Sleep tampil bawain Midnight Sun. Tentu saja mereka Night Beautiful Night. Iya, dan tentu saja mereka lebih pecah ya. Pecah karena waktu itu jadi jokes juga sih. Beautiful Night ini suka diputer-puter, jadi semua orang kenal satu sekolah dengan lagu ini. Nah akhirnya karena mereka nggak mau tampilin dan ditampilin pas perpisahan pecah. Itu dan ditambah akhirnya mereka pertama kali seumur hidup bawain lagu cewek. Betul. Dia bawa AKB. Oh lupa gue. Iya mereka bawain AKB. I want you. Iya. Mungkin nanti gue nonton lagi nih. Ada ini ya rekamannya. Ada buku perpisahan yang jadi kaset. Buku tapi kaset. Nah habis itu ya udah kita perform tuh gue inget banget Wolf, BTS War of Hormone, terus di sela-selain nama One Fun Day, Just One Day, Haruman. Nah di situ Haruman kita dikit sih performanya, cuma ngambil bridge doang, cuma buat cooling down biar nggak capek. Masih bunga juga. Iya pindah lagu dari Wolf, War of Hormone dulu apa Wolf dulu? Seingat gue sih Wolf dulu ya. Iya, habis itu pokoknya buat pindah lagu lah intinya, buat narik napas karena dua-duanya capek gitu, dance-nya berat. Habis itu kita ngasih bunga lah. Ini gimmicknya tuh buat ngasih terfavorit kita. Lu ngasih siapa? Lupa. Lu mau ngasih si N nggak sih? Bukan ya? Itu bukan lu ya? Itu si D. D ngasih N. Gua ngasih. Ini banyak banget kan namanya. Gua ngasih ke member Beauty Sleep. Si G. Iya. Aduh. Lucu banget ya, ironis gitu ya. Kenapa? Kan si G ujung-ujungnya sama. Oh. Ya itu dulu udah lama banget bos. Karena gue di saat itu gue udah nggak, gue bingung mau ngasih siapa. Ya gue ngasih orang terdekat aja karena di situ gue malas jalan kan. Dia kan dekat dekat situlah, dekat backstage lah. Jadi gue ngasih situ aja. Nah gue kasih ada pelabuhan gue yang lain. Setelah Baekhyun itu, gue kasih inisial lagi. Kita banyak banget inisial di video ini. Si J. Si J. Terus si William ngasih orang lain. Terus ada teman kita D sama G, itu ngasih orang lain juga. Ya gitulah ya. Gak usah dikorek-korek masalah personal orang, tapi ya begitu. Kita bawain lagu itu. Terus perjalanan K-pop gue sebenarnya dance cover gue sebenarnya nggak kelar di sini. Kalau lu kan kelar. Habis
SMP. Ini puncaknya menurut lu? Puncaknya. Nah, gue ada perjalanan terakhir pas SMA. Masih ada ya? Ada. Yang lu ngajakin gue ya? Iya, tapi lu nggak bisa. Betul. Jadi pas SMA gue waktu itu sebenarnya gue rada menyesal juga kalau boleh jujur. Kenapa? Karena gue harus menipu teman-teman gue. Karena gue bilang nih acaranya gede, tapi sebenarnya gue nggak tahu. Ini gue tahu acaranya nggak gede sebenarnya. Jadi waktu itu gue ada matkul seni rupa, mapel, mata pelajaran seni rupa. Tugas akhirnya tuh UAS, padahal ini bukan kelas 12, itu kelas 11, UAS doang. UASnya tuh disuruh bikin kafe pura-pura. Terus ya udah gue ngundang mereka sebagai tamu. Asli kita dance cover BTS. Gue lupa lagunya apa, tapi yang gue inget tuh Fire. Kayak Fire doang. Fire, karena ada satu teman kita yang rambutnya dicat jadi merah. Gua. Temen kita yang satu lagi catnya jadi gold rambutnya. Gold ya. Enggak, sebenernya kelas 12 gue ada dance lagi ternyata, gue ingat. Tapi ya balik ke yang kelas 11 ini, seni rupa ini gue bilangnya gue nanya izin sama guru gue, ini kalau saya ngundang temen dari sekolah lain bisa dapat surat official dari sekolah nggak buat izinin mereka? Boleh. Nah itu yang saya pakai buat ngundang mereka. Lu mau nggak bolos sekolah seharian? Nih gue kasih nih. Akhirnya kan member BTS tuh 6, kita cuma ada 7 kan itu, tapi kita yang ber-6, lagi-lagi -1 grup ya, karena dia tidak ikut. Karena gue lupa karena apa, kayaknya sih mager. Pasti sudah tebak mager. Habis itu perform, dan sejujurnya saya juga merasa sampai sekarang masih nyesel gitu. Aduh nggak enak ngebohongin mereka gitu. Tapi kan mereka enjoy. Ada yang komen sih 1-2 orang. Tapi ya udahlah, maunya gimana, namanya usaha kan buat nilai bagus. Dan mereka juga dapat bolos sekolah sehari. Fair play lah ya. Cuma itu aja sejujurnya nggak enak gitu bohongin mereka. Bilang ini acara gede, ini acara satu sekolah ya. Nggak salah, satu sekolah kan, nggak kelas gua doang yang disuruh tugas begitu kan. Berarti gede lah hitungannya. Di ruangan kelas kecil performnya iya kecil. Di ruang kelas 1 acaranya gede, maksudnya kan acaranya gede. UAS doang dalam rangka UAS. Tapi ya udah. Itu kelas 11 dan kelas 12 yang terakhir kali gua officially dance dan ada penontonnya. Itu kelas 12 buat ujian praktek bahasa Mandarin. Berarti lagunya lagu EXO-M. Bener. Iyalah, pinter banget. Nggak jauh-jauh soal ngedance ya dari EXO. Iya, EXO. Karena saya cinta banget ya sama EXO. Saya EXO yang sejati. Saya ingat banget, saya pas pertama kali EXO LF keluar, saya adalah salah satu orang pertama yang bisa masuk pas launching ya. Oh iya benar. Dia sombong banget. Iya. Sampai saya official EXO-L. Kalian nggak official banget. Saya langsung digas. Ampun om. Saya sepuh di sini. Saya pakainya Universe doang. Saya suka EXO dari sejak teaser satunya. Dari official member EXO-L itu. Sayang nggak jadi donatur pertama. Tapi ya itu dance cover waktu itu, dance cover Mama lagi sendiri doang kali ini. Jadi waktu itu sebenarnya drama kelas gua, drama ini kayak Indonesian Got Talent. Dari gua perform lagu EXO-M yang gua remix sendiri. Gue tambahin dance break juga. Lagunya ya EXO-M karena drama bahasa Mandarin kan. Ya udah, itu terakhir kali gue dance cover sih. Sebenarnya itu sih ceritanya panjang banget ya. Panjang banget. Paling cuma dance cover doang. Iya, paling dance cover doang, gila loh. Gak nyangka ini udah sejaman lebih ya. Udah sejam lebih. Konklusinya belum Pak. Tapi ini minuman habis ya. Iya. Dari lu penuh, gue kayak dari setengah sampai habis kita ngomong. Ada teman. Kurang kimchi sebenarnya. Nah itu intinya kan, kurang kimchi. Iya. Dulu kita kimchi banget, sekarang kita kurang kimchi. Betul. Gila. Dan literally kurang kimchi di sini. Aduh. Nah itu tujuannya sampai podcast ini bubar pun ya nggak akan ada kimchinya. Iya. Tapi kurang. Lanjut. Gimana menurut Anda? Suka banget sih orang nyeleweng kan gimmick kita. Gimana sih lo? Durasi. Kita mau pergi lagi nih Pak. Aduh, disombong banget nih. Tapi ya gimana menurut lu? Menurut gua, pengalaman lu setelah melakukan perjalanan sejauh ini tentang dance cover lu tuh gimana? Sejujurnya kalau apa yang lu dapetin? Kalau ditanya gua mau debut apa enggak, sejujurnya pengen. Masih pengen? Pengen, cuma dance cover sekarang tuh ini kalau dilanjutin bakal panjang lagi karena udah disebut sama Stefanus juga. Sekarang tuh salah satu dance cover di Indonesia terkenal tuh ada Invasion dance cover. Dari lu tanya konklusinya gimana ya? Jadi menurut lu selama perjalanan
hidup lu nih di dance cover nih dari masa kecil sampai sekarang. Apa sih yang lu harapin dan apa sih sebenarnya yang lu dapetin dari perjalanan lu ini? Berasa umur gue panjang banget ya, tapi iya sih. Kan gue ngomong dari SD sebenarnya. Iya sih. Udah lumayan, udah lama banget sih. Tapi ya sejujurnya kalau ditanya apakah gue masih mau dance cover, Masih pengen dan pengen banget debut. Cuma gue ngerasa sih udah beda aja gitu sama yang dulu, dance cover yang dulu gitu. Sumpah bahasanya tua banget kayak dulu. Tapi ya sejujurnya ya kayak mungkin hype-nya juga beda dan kayak dulu tuh ya kalau bikin acara K-pop tuh yang pasti kayak lomba gitu, lomba dance cover, grup-grup kecil pada belum terkenal pada itu. Cuma ya sekarang acara tuh pasti acara-acara gede juga mungkin, atau enggak kita yang nggak tahu aja kali ya. Sebenarnya masih banyak acara-acara dance cover gitu. Cuman balik lagi sekarang tuh bukan YouTube, maksudnya sosial media ini udah berkembang banget. Betul. Orang-orang dance cover tuh sekarang udah pindah ke YouTube. Jadi mereka tuh udah nggak dance cover public gitu. Public dance cover atau enggak ya? Nah, ini udah mereka bikin YouTube gitu, YouTube dance cover. Udah nggak kayak YouTube nggak kayak dance cover yang dulu yang kayak kalau lu mau terkenal harus perform, harus debut di acara lomba-lomba gitu. Dan ya kayak salah satu buktinya juga kayak Invasion dance cover, Invasion DC itu ya bagi yang nggak tahu itu terkenal banget. Awal mulanya nggak tahu sih awal mulanya mereka gimana, tapi ini kayak entertainment kecil biasa. Terus mereka punya grup-grupnya biasa juga. Kayak ada yang Trickster terus Invasion Boys, Invasion Girls, Pink Panda. Itu dulu belum ada, Pak. Itu tuh baru-baru ini. Jadi mereka tuh yang gue bilang tadi, mereka tuh mulai terkenal semenjak mereka bikin video kayak in public gitu. Betul. Padahal sebenarnya mereka sebelumnya biasa aja. Jadi mereka akhirnya mereka menyatukan diri dan mereka bikin entertainment ini sebagai PT. PT bener, nggak salah sih jadi PT, jadi entertainment. Dan akhirnya ya menurut gua keren sih ya pembuatnya Kocan ya, karena itu bagi yang nggak tahu lagi, ini infonya banyak banget nih ya. Nah ini ya Kocan ini pendiri Silk Crew, jadi pendiri Invasion kan. Iya, pendiri Invasion juga. Kasarnya dia ada tukang tiru paling jago. Iya. Emang nggak tahu sih, seinget gue dia pernah ngomong ini. Tapi sekarang dia juga bisa ngedesain baju sendiri. Jadi dia tuh awal mulanya Silk Crew ini itu buat bikin baju dance cover, kostum dance cover yang kualitasnya bagus. Dan gue juga sering pesen di sono. Iya. Bukan buat dance cover doang, gue juga sering bikin desain sendiri buat baju jaket gue juga. Gue kirimin ke dia terus bikin sampai banyak diskon. Dia bahan-bahannya emang bagus sih, tapi mahal. Karena emang custom kan. Gue nggak bohong, itu mahal banget sih. Kayak dulu tuh uang jajan gue sebulan cuma buat demi beli jaket, gue rela nggak jajan sebulan. Padahal bisa dibeli di H&M. Susah, kan gak ada yang mirip persis. Tapi ya itu ya kayak gitu. Kayak Invasion ini udah terkenal di YouTube dan vibes-nya juga udah beda karena dance cover juga sebenarnya nggak kayak dulu gitu. Gue ngerasa kayak dulu tuh kayak sebuah kelompok kecil komunitas gitu. Kalau sekarang tuh udah kayak udah for umum aja gitu, for public gitu. Kan di YouTube udah lebih terkenal juga, nggak cuma kayak popers doang yang tahu dance cover, dan banyak kayak jadi challenge juga ada sama K-pop challenge juga. Itu gue rasa tuh asal muasalnya dari dance cover juga sebenarnya kan. Kayak artis-artis Korea mulai challenge kayak orang banyak bikin TikTok singkat tentang kayak chorusnya doang atau refnya doang. Iya, terus dance cover aja. Iya, kayak dance cover tapi cuma sepenggal doang kan. Terus karena dilihat itu banyak yang lakukan di TikTok, Reels, Short, bla bla bla. YouTuber, artis idol K-pop bikin namanya challenge. Betul. Sebutan challenge lagu mereka. Jadi bahkan sekarang udah jadi kayak kewajiban. Setiap kali comeback harus bikin challenge. Karena promosi. Iya, promosi. Salah satu promosi juga. Jadi itu salah satunya, jadi udah beda aja sih. Tapi kalau misalnya pengen cuma ya satu umur. Iya, kedua body. Tapi banyak lah alasan-alasan kenapa nggak bisa lagi loh. Kalau lo gimana nih pendapat lo tentang perjalanan lo yang udah debut dua kali? Kalau gue ngomong sih, gue banyak belajar di sini ya. Gue ketemu banyak orang.
terus ketemu banyak tipe-tipe orang baru gitu, ketemu yang tadi gue nih jujur aja ya, gue tuh susah banget ngobrol sama orang lain. Tapi di sini gue akhirnya bisa ngobrol sama orang lain, banyak teman juga, walaupun ada satu mantan. Ya itu pelabuhan doang ya. Ya intinya kita di situ ya gue merasa gue nemu keluarga baru, walaupun gue ada banyak yang gue lupa nama-namanya ya. Yang itu lu ingat namanya? Yang mana? Pelabuhan. Ya ingat. Orang kita masih follow-followan. Oh gila, gue di unfollow. Iya. Sedih sekali. Padahal saya lebih dekat sama, habis putus pun saya masih main sama dia. Habis mereka putus, gue main. Gue nggak tahu sih gue di unfollow apa enggak ya. Ya intinya itu banyak pelajaran juga yang didapat. Dan untuk masalah debut itu menurut gue kesempatan berharga. Bukan sih, lebih kayak ternyata biasa aja. Karena gue tampil, yang nonton tuh nggak kenal gue siapa, jadi gue jadi lu sebenarnya lebih seneng pas tampil di sekolah. Iya, gue lebih ngena di hati gue gitu. Makanya pas di sekolah tuh gue merasa kayak jir, ini perjuangan gue. Kece juga ya, karena ya latihan tuh lama banget gitu kan. Banget, dan ya lebih akrab aja, yang nonton juga lebih akrab. Dan untuk sekarang gue malah lebih tertarik di belakang layar sih, kalau memang ada kesempatan misalnya untuk dance cover gitu ya, atau mungkin kalian punya dance cover. Boleh, kita punya perusahaan yang ngerintis kecil banget sih, namanya The Hash, yang setiap kali kita pamerin di pojok kanan atas ini. Kanan sana. Sebenarnya yang kita sebenarnya kita pengen ciptain itu ya sebenarnya, perusahaan gimana kita bisa mengedukasi tentang desain, tapi nggak pengen bikin tutorial gitu ya. Jadi karena gimana ya, orang kan biasa desain harus anak di kafe atau enggak, kalau misalnya channel desain gitu ngajarin selalu tutorial. Iya, padahal sebenarnya yang penting dalam desain itu bukan tutorialnya, tapi harus ada maknanya juga. Segala sesuatu di balik desain tuh ada maknanya. Itu kayak misalnya kenapa rambut Naruto ini kuning? Tahu nggak kenapa? Karena saya suka warna kuning. Salah. Bukan. Karena bapaknya rambutnya kuning juga. Gak mungkin dong, anaknya rambutnya merah, emaknya merah. Bener. Rambut emaknya merah. Tergantung. Wah, ini pelajaran DNA biologi. Bener. Kalau anaknya cewek baru belum tentu merah. Siapa tahu kuning enggak? Nggak mungkin kan anim logik. Iya. Soalnya anaknya kan kalau yang cowok Boruto kuning, yang Himawari hitam. Karena itu termasuk dari genetika. Pasti kita ngomongin biologi. Ya intinya balik lagi ke itu ya. Intinya gue tuh pengen banget bisa syuting dance cover karena gue suka banget sama Studio Cu. Dan gue jadi kita dance cover nanti syutingnya di Sindungan ini. Enggak sih Pak. Saya sih pengen di tengah-tengah Monas gitu ya. Nah, kece sih. Kayak Pink Panda. Enggak sih, gue kepikirannya ini. Bukan tengah-tengah Monas. Di atas Monas? Bukan. Lu tau gak sih di Zebra Cross? Beatles? Iya, enggak. Beatles kayak James Bond. Itu loh yang James Franco. Yang bukan YouTuber dari dari acara TV. Dia tuh nyanyi di tengah-tengah Zebra Cross. James banyak. James Corden, bukan. James Corden Blue. Bukan. Dia tahu namanya? Ini Gordon Ramsay. Bukan. James Corden. Ya itu, yang kali gue lupa. Iya, yang temenan BTS kan. Iya. Papa Mochi. Iya, yang BTS pernah tampil di situ. Iya, tahu. Terus ngikutin itu. Nah, itu kayaknya seru bikin kayak gitu. Ya, tapi di Indonesia nggak ada tempat sesepi itu. Di Zebra Cross ya? Banyak Pak. Karena di Indonesia jarang orang lewat Zebra Cross. Dark banget jokes ya, menjelek-jelekan Indonesia. Tapi ya enggak. Itu cita-cita aja sih. Cita-cita aja. Kalau memang ada yang mau sih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, kita bisa, kita sanggup. Tapi intinya skill setnya ada lah ya. Tapi gue pengen, ya itu hanya keinginan aja sih. Sekarang lebih ke situ. Tapi yang gue dapetin dari perjalanan gue ya lebih ke friendshipnya sih, berasa kayak nakama. Gila, wantis banget itu nakama. Ini bukan lagi tentang dance, bukan lagi tentang sih. Udah berasa anim banget lu hidup lu. Ya gue udah geli banget gue dengerin. Ini bukan lagi bukan soal perjuangan ya, tapi bagaimana
cara menjalani hidup biar tetap bahagia. Gila. Friendship bro. Gila. Ya biar bisa di-highlight bro. Fix ini jadiin reels nih. Iya. Biar dijadiin reels. Aduh. Tapi ya kita sudah ngomong selama sejaman lah kurang lebih ya. Sejaman jauh lama aja deh. Satu jaman, sekitar 1 jam ya. 1 jaman ya. Ya memang kalau misalnya akhir dulu unfiltered begini sih. Iya betul. Nggak ada yang berhenti, nggak ada yang hentiin, ngomong terus sampai besok juga nggak kelar-kelar. Kayak tadi tiba-tiba ngomongin biologi. Iya, karena kita juga ngomongin Naruto. Belum nanti kita ngomongin konspirasi. Waduh, itu tunggu aja jam 3 pagi. Jam 3 pagi itu dulu pas ngekos ya. Jam 3 pagi ngomonginnya udah bahaya banget tuh. Udah bahaya banget. Banyak tidur. Lampu udah mati. Lampu udah mati deh. Alarm udah nyala. Udah pakai selimut. Padahal dia punya kamar sendiri, gue punya kamar sendiri, tapi dia tidur di kamar gue. Itu yang kita jam 3 pagi tuh gue udah nggak ngekos. Oh lu nggak ngekos? Oh iya betul. Gue nggak gitu nginep di lu karena habis bikin video juga. Oh iya betul. Tapi ya lagi-lagi nyeleweng lagi. Yes. Langsung tutup aja pak. Biar kalian aja biar nggak bosen lihat muka kita. Ya tapi intinya begitu. Penasaran episode 3 bahas apa? Kita belum ada ide sih sejujurnya. Tapi tunggu saja. Semoga nunggunya nggak selama yang ini. Tapi pasti akan ada episode ketiga dan begitu saja lah. Kurang Kimchi episode 2 ini. Nama gue Igna dan gue Stefanus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye.